Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Habidu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Habidu, jagalah ya. Jagalah, kalian jagalah. Apa yang harus dijaga? Ala salawati, terhadap solat atau solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Artinya apa? Ay al-khams bi'ada iha bi'auqatiha. Jagalah itu artinya begini Bapak Ibu, agama Islam ini agama yang mudah, jangan dipersulit gitu ya. Perintahnya Allah, hafizu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu. Cara jaganya bagaimana? Cara jaganya adalah lakukanlah sesuai pada waktunya. Pada waktunya itu kapan? Kalau duhur ya waktu duhur, asar ya waktu asar, subuh ya waktu subuh. Itu cara menjaga. Bukan berarti terus semua harus awal terus, enggak. Tapi kalau bisa monggo, kalau enggak apa-apa. Jadi orang kalau masih melakukan sholat pada waktunya itu enggak boleh Anda katakan kurang baik. Kadang sebagian orang karena dia sedang rajin misalnya, sedang semangatnya, sedang nggak punya kegiatan apa-apa kecuali sholat misalnya, kadang melihat orang sholatnya telat dari dia, itu seolah-olah menjadi rendah. Padahal bukan itu. Padahal sholat itu selagi pada waktunya, maka dia tetap dalam kondisi menjaga sholat. Jadi kapan waktu sholat duhur? Pokoknya waktu sholat duhur itu sekarang ya gampangnya ya mulai adzan duhur sampai adzan asar. Gampangnya sekarang. Kalau dulu kan harus dipakai jarum untuk nyari bayang-bayang matahari misalnya. Sekarang sudah jelas. Pokoknya selagi masuk waktu duhur, sholat jam berapapun itu termasuk menjaga sholat. Kenapa kok dianjurkan di awal waktu? Nah, ketika Anda bisa melakukan di awal waktu itu lebih baik dan lebih tenang, gitu ya. Bukan berarti harus semua awal waktu. Karena kadang-kadang orang yang sedang soleh-solehnya seolah-olah itu kalau sholat jam 1 itu jadi kelihatan lebih rendah. Enggak ya. Jadi afdolnya memang di awal waktu. Awal waktu itu kapan? Misalnya gini Bapak Ibu, anggaplah sholat duhur itu mulai jam 12 di Jakarta ini misalnya, sampai jam berapa asar biasanya? 15 atau berapa misalnya gitu ya. Berarti sholat duhur itu ada waktu berapa? Sekitar 3 jam lebih. Artinya selagi Bapak Ibu masih bisa sholat di waktu itu, maka tetap masih menjalankan perintahnya Allah. Makanya jangan kemudian malu ke masjid. Oh, sudah selesai jamaahnya, saya nggak mau lah ke masjid nanti. Jangan. Kadang-kadang ada orang itu saking nungguin masjid, ketika ada orang jam 1 baru sholat, seolah-olah menjadi kemana aja kok baru sholat. Padahal sah-sah saja jam 1, jam 2 sah-sah saja. Jangan sampai gara-gara sikap orang yang terlalu soleh itu kemudian orang itu nggak mau ke masjid gara-gara malu. Itu nggak boleh ya. Apalagi masjidnya sudah dikunci. Nah itu sekali lagi ya, ini tolong dikembalikan bahwa masjid itu selagi waktu sholat dibuka ya dibuka saja. Yang nggak waktu sholat itu kapan? Ya setelah subuh sampai duhur. Sebenarnya masih ada waktu duha, tapi sebenarnya nggak dianjurkan duha tiap hari, dianjurkannya kerja. Makanya kalau mau dikunci harusnya mengunci masjid itu dari setelah terbitnya matahari sampai duhur. Setelah itu waktu sholat semua. Makanya nggak boleh dikunci mestinya ya. Kira-kira begitu. Kemudian wasolatil wusta, dan jagalah sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu sholat apa? Sholat yang tengah itu sebagian di sini dikatakan yaitu sholat asar atau subuh atau duhur atau ghairiha atau ghairihima atau selainnya. Sholat tengah itu apa sih Bapak Ibu? Di sini
memang Allah memberikan keterangan hanya jagalah sholat 5 waktu dan sholat yang tengah. Ini kalau Bapak Ibu bisa menggambar, kalau kita dalam 24 jam, maka tengahnya sholat itu kira-kira itu sholat apa Pak? Bisa jadi itu sholat. Nah, coba kita ukur ya. Kalau misalkan hari dimulai dari maghrib sampai maghrib kan 24 jam, maka tengahnya itu subuh Pak. Tapi kalau dunia kerja itu dari pagi sampai sore, tengahnya itu duhur. Tapi kalau tengah malam berarti antara maghrib sampai subuh, berarti tengah itu isya. Pokoknya biasanya yang di tengah-tengah itu sering kelewat Pak. Bapak Ibu kalau punya kerjaannya dari duhur sampai maghrib, tengahnya asar Pak. Nah kalau sekarang dunia kerja, kita kan misalkan bekerja, waktu istirahat duhur kan aman sholat. Tapi kadang-kadang asar ini kelewat. Apalagi ntar nanggung, habis ini tutup, nggak tutup misalnya ya. Kadang-kadang asarnya kelewat, ntar asar di rumah sajalah, di jalan macet. Kadang-kadang maghrib di rumah sajalah, macet, banjir misalnya gitu ya. Makanya sholat yang tengah ini harus dirawat. Kadang-kadang setelah maghrib itu kan enaknya tiduran, apalagi sudah capek, tidur beneran, ntar sholat nanti malam sajalah. Nah gitu ya. Anda malam mesti bangun jam 1, jam 12 mesti kebangun, tapi mesti ada alasan lain, 1 jam lagi lah. Nah, tiba-tiba bangun sudah subuh. Pokoknya biasanya orang itu kalau sudah dikasih bangun di waktu malam, kok punya alasan lagi, itu langsung bablas sampai subuh. Itu kayak malaikatnya serah lu dah, kayak gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu itu kalau mau dibangunin oleh malaikat itu bisa kok. Tidur, ya Allah nanti bangunin jam sekian, dibangunin. Asal Anda konsisten menggunakan sesuai dengan janjinya, insya Allah bisa. Tapi kalau sudah dibangunin terus cuman minum, darah 1 jam lagi nanggung, ya wassalam, besok-besok bohong lu bang gitu ya. Malaikatnya malas bangunin lagi ya, kira-kira begitu ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah sholat itu qanitin dengan taat, dengan khusyuk, dengan kunut. Qanitin itu atas kata dasarnya kunut ya. Kullu kunutin fil Quran fa huwa ta'ah ya. Rawahu Ahmad wa ghairihi wa qila sakitin. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu enggak berisik. Pokoknya dulu itu sahabat Nabi ada yang sholat itu ya masih tengok-tengok, masih bisik-bisik dulu ya Pak. Ini awal-awal perintahnya sholat. Kalau orang sekarang insya Allah kalau sholat sudah khusyuk ya, khusyuk insya Allah. Saking khusyuknya itu bablasan kadang tidur. Jadi sholat khusyuk itu nggak harus lama Pak. Beda ya, bedakan khusyuk dan lama. Lama dan khusyuk itu berbeda. Khusyuk itu dalam cepat juga bisa khusyuk. Lama kadang-kadang malah nggak khusyuk, karena ketika kelamaan malah ketiduran atau ingat yang lain. Ya pokoknya khusyuk itu pasnya apa? Ya pasnya sedengan baca Fatihah, sedengan itu loh. Kecepatan juga jangan, kepanjangan juga jangan. Kecepatan makmumnya belum ngejar, baru bismillah udah rukuk saja ya, kasihan ya. Disetandarkan. Standar orang baca Fatihah itu paling enggak ya berapa kan gitu ya. Normalnya orang ya, normalnya orang. Jadi diperintahkan oleh Allah kalau sholat itu nggak usah buru-buru, tenang. Paling sholat itu secepat-cepatnya, kalau khusyuk sholat itu paling berapa sih? 3 menit tuh Pak, dapat ya? 3 menit bisa khusyuk kok ya. Insya Allah aman. Tutup tokonya 3 menit. Kalau nggak ada temennya, kalau ada temennya ya gantian. Kalau nggak ada temennya bisa juga dibuka sholatnya di depan toko, nggak apa-apa. Misalnya itu nggak apa-apa, biasa. Kalau di Arab itu kadang-kadang sholatnya di depan toko saja, gelar jasada di taman gitu, nggak masalah. Jadi kalau orang Indonesia itu karena saking idealis ya, kalau sholat harus di tempat sholat khusus. Ya bagus sih, ya bagus juga sebenarnya. Tapi sebenarnya sholat itu ya di mana saja, kalau ada alas yang bersih ya bisa digunakan sholat. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kamu dalam kondisi takut apa?
misalnya ada perang, ada musuh, ada banjir, atau ada binatang buas, sementara waktu sholat itu mau habis, misalnya maghrib ada macan lari-lari misalnya ya, Anda boleh sholat Pak, tetap sambil lari, Allahu Akbar, sambil lari, gak apa-apa. Serius ini Pak. Atau sedang bencana, gempa, kebakaran misalnya, itu kan nggak sempat mau sholat itu saking takutnya Pak, lari. Boleh nggak sholat sambil lari? Boleh. Ini namanya sholat khauf Pak kalau dalam fikih, sambil lari, atau sholat sambil perang. Boleh. Tapi nanti ketika sudah aman harus mengulang kembali. Ya. Wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum, ketika kamu sudah merasa aman, fadkurullaha, maka lakukanlah sholat itu kama allamakum, sebagaimana diajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, yang sebelumnya tidak tahu. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa sholat itu ingat Allah, betul Pak, tapi bukan ingat Allah seenak kita. Ada sesuatu yang sudah diajarkan cara mengingat Allah dalam sholat. Artinya kalau ada orang mengatakan yang penting kan sholat ingat Allah, saya sudah ingat kok, tapi cara ingatnya itu tidak sesuai yang diajarkan, tidak boleh. Sholat apa? Sholat ingat Allah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para nabinya, para nabi dan para sahabatnya ya. Jadi nggak boleh kemudian niru konsepnya dulu siapa namanya, Siti Jenar gitu ya. Yang penting sholat itu ingat Allah daripada sholat nggak ingat Allah. Ya bukan begitu Pak sebenarnya. Namanya orang sholat itu mesti ingat Allah. Walaupun cuma nggak khusyuk, ya mungkin ingatannya terganggu dengan yang lain gitu. Makanya jangan lama-lama kalau sholat. Kemudian kulu kunutin fil Quran bahwa to'ah ya, kunna natakalam bisolah hatta nazalat wa amran bisukut wa nahina anil kalam. Dulu itu sahabat itu kalau sholat juga suka ngobrol kayak anak kecil gitu ya, awal-awal ya, karena dikiranya sholat itu kayak tawaf gitu, bisa sambil. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang ada orang sholat sambil mainan HP, itu ya kembali ke zaman dahulu, yang sholat kok masih pegangan HP, apapun alasannya, apalagi jawab WA. Ada barangnya enggak Pak? Ada, saya lagi sholat. Ya janganlah ya, meskipun apa ya, pokoknya kalau pegang HP, meskipun waktu itu mungkin baca Quran, kalau ada notifikasi masuk mesti nggak bakal khusyuk. Apalagi ada yang salah ngirim WA misalkan, yang misalnya gitu, apa nggak kacau Pak? Misalnya, yang mana misalnya gitu kan? Wa in khiftum rijalan aw rukbana. Jadi boleh juga dengan naik kendaraan, naik mobil, sholat. Makanya kalau dalam bahasa kita ini nanti kalau orang naik mobil dalam sholat, naik mobil bagaimana? Maka seperti sholat khauf posisinya, sholat yang ketakutan ini. Maka apa? Ketika sudah sampai, maka harus mengganti sholat yang tadi. Misalnya Bapak Ibu naik pesawat dari Indonesia ke Saudi, apakah dipastikan pesawatnya ngadep kiblat? Enggak. Makanya sholat di pesawat itu seperti halnya sholat dalam peperangan. Sholatnya boleh, tetapi setelah sampai harus melakukan sholat kembali atau qadha. Atau naik kereta, apalagi keretanya dari Jakarta ke Surabaya, jelas menghadap ke timur. Ya kira-kira begitu. Dan kereta itu nggak bakal lurus nggak bakal. Naik kapal juga sama, kecuali kapalnya berhenti bersandar ya. Keretanya berhenti bersandar, berhenti, atau naik pesawatnya sedang berhenti, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berhenti, maka itu nanti harus diulang ketika dalam kondisi sudah aman. Aman itu artinya tidak berpindah-pindah arah kiblatnya. Ini nanti di rumusan fikihnya begitu ya. Fadkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka ingatlah Allah sebagaimana yang diajarkan ya. Qabla ta'limihi min faraidhiha wa dan sebagainya. Waladina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang bakal dimatikan. Ini bahasa Qur'annya gini, orang-orang yang bakal dimatikan. Artinya gini loh Pak, orang-orang yang sudah merasa umurnya tua itu mesti akan mengalami
secara umumnya itu dekat dengan kematian secara umum. Makanya ada pesan dari Allah, dan orang-orang yang akan dimatikan dalam tanda kutip mestinya ya, minkum wa yadaruna azwaja, dari kalian sementara masih punya istri-istri ya. Wa yadaruna azwajan wasiatan, maka berikanlah wasiat ya, li azwajihim, kepada istri-istrinya, mataan ilal khaul, supaya dia bisa minimal hidup 1 tahun berikutnya. Ini gini Pak, dulu itu gini, ini ayat ini dinasah dengan ayat warisan ya. Dulu sebelum ada perintah pembagian warisan itu yang wajib itu bikin wasiat dulu. Pertemuannya sebelumnya kita sudah pernah bahas wasiat kalau nggak salah ya. Jadi orang-orang yang sudah sepuh itu dulu diwajibkan berwasiat. Nah itu kan dulu untuk keluarganya. Kalau sekarang orang-orang yang sudah sepuh sementara istrinya itu banyak, dan dulu istri itu nggak punya apa-apa Pak, jadi semuanya ditanggung suaminya. Apa bahasanya ya, kalau bahasa kita mungkin kayak tuan tanah gitu ya. Anggaplah tuan tanah istrinya berapa ya, 4 misalnya normalnya ya. Semua kebutuhan istri disuplai dari suaminya misalnya. Nah bahayanya apa? Bahayanya kalau suaminya meninggal, maka istri itu nanti nggak punya apa-apa, dan hartanya akan diambil ahli warisnya. Dulu begitu Pak. Makanya diperintahkan oleh Allah, kalau kamu merasa mau mati sementara istri-istrimu masih butuh hidup, paling tidak wasiatlah kepada keluargamu supaya memberikan biaya untuk kehidupan istri-istrimu yang kamu tinggal mati itu minimal 1 tahun. Minimal kalau punya duit ya Pak. Ini maksudnya ini orang punya duit loh ya Pak, bukan orang yang nggak punya duit. Kalau nggak punya duit nggak usah wasiat, nanti kebunku bagaimana? Nggak usah. Ini orang yang punya duit. Artinya kadang itu kejadian begini, ketika ditinggal mati, istrinya diusir sama ahli warisnya, pergi kamu, ini hak kami. Nah, itu dulu ngeri Pak, ngeri. Jadi itu kan nggak sehat secara psikologi ya. Makanya diatur oleh Allah seperti itu. Karena dulu yang punya harta rata-rata suaminya saja. Karena istri dulu tuh nggak bekerja, mungkin nggak jauh-jauh lah ya, nggak punya usaha dan sebagainya. Dulu itu perempuan itu kan ya begitu ya, zaman dulu gitulah. Mungkin akhir-akhir ini kan sebenarnya dikasih hak yang luar biasa, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa mencari nafkah dan sebagainya. Ghaira ikhraj, ghaira ikhrajin, tanpa pengusiran, dilarang mengusir. Jadi kalau ada misalnya kadang itu yang sadis itu memang ahli waris. Kadang-kadang yang punya harta itu kan banyak, tapi ahli waris yang lain itu kadang-kadang lebih kejam daripada ininya. Kadang-kadang diusir tadi ya. Tapi di sini nggak boleh mengusirnya. Jadi kalau ada istri ditinggal mati suaminya, sementara hartanya adalah hartanya suami, kan yang berhak mewarisi itu keluarga suaminya. Misalnya begitu ya. Maka dalam kondisi itu sebenarnya nggak boleh ada langsung mengusir istri yang ditinggal mati suaminya. Kalau di Nusantara itu nampaknya nggak beginilah ya, beda ya kasusnya ya. Kalau di Nusantara ini, di Indonesia ini kira-kira ya nggak gini-gini amat lah, kira-kira begitu. Fa'in kharajna, kalau memang dia pergi dari rumahnya, wala junaha alaikum bima fa'alna bi anfusina, maka ya tidak ada dosa bagi kalian wahai wali-wali dari mayit ya. Bima fa'alna bi anfusina bima'ruf, atas apa yang dilakukan mereka tidak kepada dirinya, bima'rufin dari umumnya setempat ya, dan sebagainya. Wallahu azizun, dan Allah maha perkasa bimulkihi dalam kerajaannya, hakimun maha bijaksana bisun'ihi dalam ciptaannya ya. Wal wasiyah madkurah mansukhah bi ayatil miras wa tarisul qaul bi ayatin uridu ashar ya wa asyara dan sebagainya. Sebenarnya soal wasiat ini sudah dinasah di ayat tentang warisan.
Jadi artinya gini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang punya istri dan istrinya itu tidak punya harta, sementara harta itu punya suaminya saja, kalau nanti sudah merasa akan mati, kalau dulu disarankan untuk wasiat. Karena dulu kalau nggak diwasiati istri itu, maka dia nggak kebagian apa-apa. Tetapi setelah mendapatkan hak-hak waris, sekarang kan ada ilmu waris ya. Istri itu mendapat hak, diantaranya ada yang 1/8 atau 1/4. Makanya ayat ini, ayat wasiat ini sudah tidak diwajibkan kembali. Ya, jadi dan sekarang tidak boleh suami memberikan wasiat kepada ahli waris, tidak boleh. Yang boleh mungkin kepada non ahli waris. Non ahli waris itu siapa? Bisa jadi anak angkat, anak ambil atau dan sebagainya. Itu yang harus diberikan wasiat. Kira-kira itu ya. Kemudian walil mutalaqati mata'um bil ma'ruf, dan kepada perempuan-perempuan yang diceraikan maka berikanlah nafkah ya bil ma'rufi dengan umumnya. Jadi kalau ini betapa tata krama dalam Islam itu, kalau menceraikan seseorang perempuan mestinya tetap masih ngasih nafkah umumnya. Jadi enggak terus cerai terus diplang hilang gitu, enggak ya, masih tetap setelah dicerai itu tetap dikasih nafkah, tetapi mungkin enggak sebanyak yang ini. Apa ya bahasa? Kalau di Indonesia itu kayak enggak umum ini ya, maksudnya ya. Jadi sudah nyerah tapi masih disuruh ngasih sumbangan atau apa, supaya artinya gini loh, kalau kita itu nikah baik-baik, cerainya baik-baik, itu kan tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk permusuhan. Kadang-kadang perceraian itu karena apa? Karena ini kadang-kadang ya, yang sah-sah perceraian itu kan karena dianggap tidak bisa memberikan keturunan, misalnya ya, terus kemudian bercerai. Nah, selagi dia belum menemukan suami baru, mungkin itu masih perlu dibantu mungkin ya. Tapi biasanya seperti itu tuh kadang-kadang ketika sama-sama ketemu pasangan baru, sama-sama punya anak. Aneh Pak, kadang-kadang Bapak Ibu pernah ketemu nggak, orang itu menikah dengan seseorang, A nikah sama B misalnya, terus dinyatakan mandul sama dokter misalnya, terus bercerai, sah bercerainya sah, alasan syar'i, betul syar'i. Lah tetapi setelah itu kadang-kadang sama-sama menikah lagi, sama-sama punya anak, Pak. Jadi kadang itu ya begitulah ya. Makanya sebenarnya anak itu ya begitu, ada jatahnya masing-masing ya. Maksudnya nggak bisa kita kemudian memastikan kalau nikah sama si A terus anaknya 10, enggak bisa. Kadang-kadang direncanakan nggak jadi, yang nggak direncanakan jadi. Misalnya begitu ya. Itu kan betapa itu memang benar-benar di luar ininya kita. Kita hanya berikhtiar, tetap aja keputusan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah dijaga-jaga tetap hamil misalnya, yang nggak dijaga nggak hamil. Ada kan, banyak kan kira-kira begitu. Ada yang pas muda nggak hamil, giliran sudah berumur malah hamil. Pokoknya dunia kita itu nggak bisa menentukan soal itu. Kemudian hakon alal muttaqin ya, hak-hak kepada apa itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya gini, kalau mau menjadi orang yang bertakwa meskipun telah menceraikan istrinya, maka tetap memberikan tadi sumbangan secukupnya ya, ma'ruf umumnya ya, tapi jangan over juga. Nanti kalau over, sebenarnya kamu mau cerai apa enggak sih, kan kacau ya misalnya ya. Ya sedengan kalau untuk makan misalnya. Pokoknya jangan sampai setelah dicerai itu mantan istrinya mati, itu nggak boleh Pak. Kan bisa jadi loh Pak. Misalnya ya, naudzubillah ya. Tapi ya, makanya harus dipikirkan itu tetap makhluknya Allah gitu. Kira-kira begitulah kasarannya gitu. Tapi semoga tidak terjadi lagi. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah ya Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, barangkali dengan seperti itu Anda menjadi berpikir. Artinya apa yang sudah dijelaskan dari beberapa ayat sebelumnya ini, supaya kita itu kalau mau ngapa-ngapain berpikir. Artinya jangan seenaknya.
berbuat baik ada aturannya misalnya ya, kemudian mengembalikan orang itu ada aturannya, menceraikan orang juga ada aturannya, menikahi orang ada aturannya, pokoknya punya harta mau mati juga ada aturannya, pokoknya harus disiapkan itu. Kemudian alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Alam taro, apakah kamu tidak lihat itu mereka kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya sementara dalam kondisi takut. Ini dulu ada kejadian di zaman jauh sebelum Nabi Muhammad ya. Ada ribuan orang, bisa dikatakan di sini menurut tafsirnya ada 4, 8, 10, 30 atau 40 bahkan 70 ribu. Ada orang itu melakukan eksodus. Kalau orang sekarang hashtagnya itu kabur aja dulu gitu ya. Jadi dulu itu juga ada Pak, bisa jadi sampai 70-an ribu. Karena apa? Karena takut mati. Karena ada apa? Karena ada wabah corona misalnya. Zaman corona banyak orang nggak keluar dari misalkan seperti itu. Dulu juga ada. Jadi ketika ada wabah, jadi sebenarnya gini, Allah itu mau ngasih gambaran, kamu betapa takut sekali sama wabah. Artinya gini, artinya gampangnya, jangan takut mati. Mati kan ketentuannya Allah. Tapi jangan terlalu berani juga, maksudnya kadang saking takutnya wabah itu dia berbondong-bondong keluar dari daerahnya. Maka disindir oleh Allah di sini, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Lalu kemudian Allah berfirman, mati sajalah kalian, mati akhirnya, meskipun dia keluar dari tempat itu. Artinya gini loh Pak, dalam ayat ini bahwa mati itu ketentuan Allah. Jangan terlalu takut. Bapak pernah dengar nggak pepatah di truk-truk yang di belakang itu? Berani hidup tak takut mati, takut hidup mati saja. Misalkan gitu ya. Apa itu? Saya pernah dulu. Oh iya. Jadi kita nggak boleh takut, tapi nggak boleh terlalu berani. Ya kira begitu. Artinya jalani saja hidup kita itu. Waktunya perang ya perang, gitu. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya makan ya makan. Gitu. Artinya jangan terlalu takut. Orang kalau terlalu takut mati Pak, capek hidupnya. Jadi semua kalau makan harus gizinya seimbang misalnya. Wah, seribet Pak. Makan itu pokoknya kalau lapar ya makan. Adanya nasi ya makan nasi. Pokoknya gitu. Jangan terlalu begitu amat ya. Tapi ya sah-sah saja sih, itu kan usaha ya. Takut tua terus kemudian disuntik apa gitu ya. Tetap aja Pak ya. Tetap tua ya. Ya tapi ya enggak apa-apa, bagian dari ini ya. Lalu setelah dimatikan oleh Allah, summa ahyahum, lalu dihidupkan kembali. Dulu itu pernah, karena mungkin ini dalam tanda kutip ya, orang-orang waktu itu penakut, itu dimatikan sekalian karena ketakutannya dia mati. Jadi bisa jadi bukan karena wabahnya dia mati, tapi karena ketakutannya dia mati. Setelah mati dihidupkan kembali. Setelah mati 8 hari dihidupkan kembali. Kalau dalam catatan ini dikatakan setelah meninggal dunia 8 hari hidup lagi orangnya. Artinya setelah hidup mestinya kan dia berpikir, kok saya bisa hidup lagi, kan saya sudah mati. Ini mungkin nanti jadi rujukan tentang mati suri ya Pak. Ada nggak orang yang sudah mati 8 hari hidup lagi? Nggak usah ketemu lah Pak, repot nanti urusannya ya. Mesti ceritanya harusnya orang yang sudah mati 8 hari terus hidup lagi, mestinya dia akan berbuat baik dong, karena dia sudah ngerasain sebelumnya, dan dia nggak akan takut mati lagi dong. Mati hidup itu bukan urusan dia, buktinya sudah mati hidup lagi. Nah kira-kira summa ahyaum, summa apa tadi? Innallaha la tufadlin 'alan nas walakinna aksaron nasi la yashkurun. Sebenarnya Allah itu punya banyak apa ya? Banyak fadlnya ya, banyak kemurahannya ya kepada manusia, tetapi sebagian besar manusia itu, atau dalam tanda kurung adalah orang-orang kafir, la yashkurun, tidak bersyukur. Sebenarnya Allah itu maha pemurah kepada manusia, tetapi kadang-kadang orang itu tidak mau
bersyukur ya, dan sebagainya. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berjihadlah berperanglah di jalan Allah li ilai dinihi wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar kata-kata kalian, alimun Maha mengerti dengan keadaan kalian, famujazikum, dan akan membalas apa yang kalian lakukan. Artinya gini, kalau kita berjihad di jalan Allah jangan takut, apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Jadi hal-hal seperti ini kita tadi diajak berani. Kalau suatu saat misalnya kita harus berjihad di jalan Allah, ya kita harus maksimal, jangan setengah-setengah. Jangan meniru orang-orang yang dulu di Bani Israel ya, disuruh berjihad mempertahankan tanah air, dia nggak mau, akhirnya dia kehilangan tanah air. Makanya sebenarnya kalau orang Indonesia itu, kalau dalam hal kemerdekaan mestinya kita harus mensyukuri keberanian para pahlawan kita yang punya semangat hidup atau mati, merdeka atau mati. Itu bagus Pak, jangan nanggung kayak yang lain. Kalau nggak berani mati ya nggak bakal merdeka. Kalaupun merdeka, merdekanya itu ndak maksimal, nanggung. Makanya kita itu harus usaha keras dalam usaha apapun, usaha keras. Kalaupun sukses itu suksesnya maksimal, apa ya, penuh puasnya 100% dibanding nanggung. Ya, nanggung itu ya nggak enak. Pokoknya yang nanggung itu ndak enak. Ma'dalladzi yuridullah qardan hasanah, barang siapa memberikan pinjaman ya, termasuk infak hartanya di jalan Allah, qardun hasanah, termasuk pinjaman yang baik, bi ayang faulillahi azza wajal, taibul qulub wa yudhaifuhu, maka Allah akan melipat gandakannya, lahu at'afan kasirah, kepadanya lipatan-lipatan yang banyak, min asrin ila aksar, minimal 10 dan bisa jadi lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Wallahu yakbitu wa yabsut, Allah meluaskan, Allah menyedikitkan rezeki, dan Allah juga melapangkan rezeki kepada siapa saja dikehendaki sebagai ujian. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah itu akan kembali. Artinya gini, pokoknya Bapak Ibu kalau beramal baik jangan takut, insya Allah dibalas 10 minimal kali lipat. Tapi jangan Anda paksakan beramal baik hari ini, besok minta dibalas langsung 10 kali lipat. Itu nggak boleh. Yakin saja Pak, apa yang Bapak Ibu lakukan dari kebaikan akan dibalas. Siapa yang terima, bisa jadi yang terima Bapak sendiri, anaknya, cucunya, atau keturunannya. Nggak bakal nggak. Bapak amati orang-orang yang kakek moyangnya, nenek moyangnya itu ahli sedekah misalnya, mesti anak turunnya itu baik, insya Allah. Serius Pak. Kalau misalkan Bapak belum merasa Bapak ibunya atau kakek neneknya belum ahli sedekah, Bapaklah yang harus mulai supaya anak turunnya nanti itu menikmati itu. Jadi jangan dipaksakan Bapak sendiri yang menikmati. Makanya banyak orang itu kadang yang tirakat itu kakek neneknya. Cucunya kamu nggak usah tirakat. Tapi harusnya nirakati cucunya lagi harusnya. Yang nggak ditirakat ya repotnya begitu. Antara tirakat atau mungkin ahli sedekah atau ahli apapun itu nanti akan dinikmati kembali. Ya. Wallahu yakbitu wa yabsut, Allah kadang itu suka menahan harta seseorang dan kadang meluaskan. Jadi luasnya rezeki kepada manusia itu tergantung ketentuan Allah. Kadang-kadang ada orang kerjaannya gede, gajinya gede, tapi nggak pernah cukup. Gaji 30 juta sebulan misalnya, tapi masih nggak cukup. Ada nggak Pak? Ada dong misalkan, karena ya cara cukupnya berbeda. Ada orang yang gajinya misalkan 5 juta, masih nabung 4 juta. Misalnya, nggak tahu sebulan itu makanya gimana ya, nggak tahu ya. Tapi kan kadang barangkali setiap hari kondangan misalnya ya kan, misalnya ya. Bapak Ibu pernah rasakan nggak sih? Pernah rasakan nggak, kelihatannya sih gaji banyak tapi nggak cukup bulan itu. Kadang-kadang ada aja kejadian, ban bocor lah, pelek bengkok lah misalkan, HP jatuh lah misalkan. Padahal ya kadang nggak masalah besar, masalahnya itu remeh tapi nguras kantong Pak.
Tapi kadang-kadang kalau sedang pas diluaskan rezekinya itu perasaan sih gaji mepet, tapi kok tabungan bertambah misalnya. Ya nanti diamati saja Pak, dalam setahun itu kira-kira grafiknya itu berapa kebutuhan rizki min haitsu la yahtasibnya berapa, dan yang itu nanti ketemu polanya. Biasanya kalau orang-orang suka nandai niteni mesti ada polanya, rezekinya masing-masing, pola grafiknya. Kalau tahun begini itu rezeki saya begini, kalau tahun begini. Kalau orang Jawa itu ditandai mestinya ya, tapi tidak saya sampaikan di sini takut nanti keliru masa. Jadi ada grafik ini. Kalau di Jawa itu di Windoni ya, 8 tahunan ya. Grafik 8 tahunan itu ada. Nanti Pak, nanti cari sendiri itunya. Alam taro ilal malai min bani Israila min ba'di Musa. Adakah kalian tidak tahu, tidak kamu lihat ya, jamaah dari Bani Israel min ba'di Musa, jamaah setelah wafatnya atau umatnya Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. In qalu linabi lahum as, yang mereka kemudian berkata kepada nabinya Bani Israel setelah Musa, yang ada kasus ini namanya Nabi Samuel Pak. Pernah dengar nggak Pak? Samuel itu nama nabi loh Pak. Samuel itu nabinya Bani Israel, tetapi mungkin tidak urgen buat kita ketahui. Samuel. Nah, Samsul itu bisa jadi juga ada kaitannya dengan Samuel ya, nggak tahu lah ya. Mereka berkata kepada nabinya, idqalu lirabi lahum as, cobalah minta kepada Allah agar mengutus kepada kami lana ya, malakan seorang malaikat. Dia minta pemimpin malaikat. Bani Israel itu kurang ajar Pak. Wahai Nabi, tolonglah mintakan kepada Allah supaya kita dipimpin malaikat, supaya kita berani bertempur, gitu ya. Nuqatil fisabilillah, agar kami berperang bersama malaikat itu, berperang di jalan Allah. Lalu kemudian nabinya berkata, hal asaitum, apakah kamu lupa, in kutiba alaikumul qital, ketika diperintahkan perang, Allah tuqatilu, nanti kamu nggak mau perang. Kamu gaya-gayanya mau perang, giliran diperuntuk perang nggak mau. Kayak orang sosokan gitu loh Pak. Hadirkan pemimpin yang kuat, gagah, kami siap membangun. Giliran sudah hadir, ya gitu ya. Ya umumnya orang ya begitu lah ya. Pokoknya punya alasan. Manusia itu dikasih apapun tetap punya alasan. Pokoknya jangan terlalu Pak. Kalau sama manusia itu mesti ada alasannya. Jadi akhirnya apa? Qalu wa malana, masih alasan lagi. Pokoknya Bani Israel itu raja ngeyel Pak. Wa malana qalu wa malana alla nuqatil bi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak semangat berperang sementara kami diusir dari tanah air kami ya, dan sebagainya. Wa ukhrijna min diyarina wa abnaina dan sebagainya. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw, lalu kemudian diturutilah permintaan itu, ujung-ujungnya juga dia tawallau. Jadi dia minta izinkan kami berperang, berikan perintah perang kepada kami. Ketika diperintahkan perang tidak berani. Jadi kalau dalam bahasa ininya sebenarnya mereka itu pengecut Pak. Misalnya ya, gaya-gayaan nantang perang, ayo kita perang. Giliran diserang drone, ya minta gencatan senjata kan. Ya pokoknya gitu Pak. Beraninya sama yang kecil-kecil lah, kira-kira begitu. Illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil yang berani. Maka ya hanya sebagian kecil dari mereka itu karakternya. Dari Bani Israel dalam Al-Quran ini ya, ketika disuruh perang, yang berani perang kecil Pak, sedikit persentasenya. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam seandainya ada perintah perang, berangkat semua Pak. Tapi kalau mereka disuruh perang, mayoritas lari Pak, yang perang sedikit. Nah sebenarnya itu kuncinya ya. Bedanya itu. Makanya Anda lihat kemarin kasus-kasus yang di Timur Tengah itu kan pada kabur. Ya karena dia nggak mau ikut, kira-kira begitu. Itu karakternya ya. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha tahu dengan orang-orang yang zalim. Wa yujazim dan sebagainya. Wa qala lahum, dan
berkata kepada mereka, siapa yang berkata nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakumut taluta malika. Lalu kemudian pada generasi berikutnya nabi itu akhirnya mengatakan kamu akan dikasih raja namanya Tolut. Nah, ini kan tadi mintanya malaikat, Pak. Jadi gini ya, Bani Israel itu selalu minta raja untuk menjadi pimpinan ininya. Jadi ada nabi, ada raja, ada dua begitu biasanya. Nah, waktu-waktu mungkin rajanya tidak ada, lalu dia minta raja, lalu dikasih raja namanya Tolut ya. Innallaha qad ba'atsa lakumut taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Itu masih protes, Pak. Dikasih raja itu masih protes. Kok raja kayak gini? Tukang kayu. Bukan tukang kayu ini. Apa ini? Tukang gembala, Pak. Ini raja kok tukang gembala. Ini Pak, ini ya mirip sih, Pak ya. Ya karena raja ini tidak keturunan raja. Ini nggak tahu ya, kok kayak mirip gitu ya. Ada zaman Bani Israel itu ketika dia minta malaikat dikasihnya raja yang bukan keturunan raja dan bukan orang kaya. Sederhana. Makanya dia nggak terima, raja kok kayak gini, kok nggak pantas banget sih, kok nggak kelihatan cocok misalnya. Ya pokoknya gitulah ya. Anda bisa bayangkan, Pak, ada raja sementara bukan keturunan raja dan bukan keturunan mereka. Ya mesti umumnya sama, nggak cocok ini jadi raja ini. Ini kok raja kok gini. Nah, tapi kadang-kadang raja yang di underestimate itulah yang bagus. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Makanya kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin kok di underestimate sama tim, itu nggak apa-apa. Barangkali Anda seperti Tolut. Tenang, akan kubuktikan seperti Tolut misalnya. Nah, misalkan ya, Tolut ya. Walam yuta sa'ata minal mal, nggak punya harta. Raja kan ya harusnya punya harta dong gitu ya. Qala innallaha astafahu, Allah memilih dia ya. Wa alaikum, untuk kalian wazatahu bastatan, dan kemudian memberikan kelebihan terhadap ilmu dan badannya. Jadi dia itu nggak punya harta, bukan nggak punya nasab raja, tetapi dia punya ilmu dan badannya itu sehat. Artinya secara kesehatan jasmani oke, pikirannya oke. Cuman kelemahannya dia nggak punya uang dan nggak punya nasab. Jadi makanya kalau nyari pemimpin, mungkin karakternya itu paling tidak berilmu sama badannya sehat. Itu minimal. Kalau soal keturunan raja dan keturunan orang kaya itu tidak menjadi prioritas dalam memilih sebuah pemimpin. Jadi karakter utamanya lah dia pinter, yang kedua dia sehat. Itu kalau di sini ya, dilihat dari konsepnya Tolut. Jadi bukan tidak harus keturunan raja atau tidak harus dari orang kaya. Wa kana alamu Bani Israil yaumaidin wa asmalum, dan sebagainya. Waktu itu Tolut ini adalah a'lam ya, orang-orang paling pinternya di antara Bani Israel, dan kemudian disempurnakan dengan fisiknya yang lumayan bagus. Fisiknya bagus dan dia pinter. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, Allah memberikan kerajaannya ya, maksudnya memberikan kepemimpinan di dunia ini kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un, dan Allah Maha luas fadlnya, alimun, dan juga Maha tahu dengan siapa yang lebih berhak, kira-kira begitu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabinya berkata, lama talabu minhu ayah, lalu bagaimana nanti orang ini disahkan menjadi raja kami? Lalu kemudian inna ayata mulkihi, sesungguhnya nanti tanda-tanda kerajaan itu turun kepada mereka, kepada dia. Kalau bahasa Jawanya itu wahyu keparabon, apa bahasanya itu? Kalau pilihan lurah itu biasanya itu ya, ayatiyakumut tabut, maka dia akan dilantik ketika tabut itu datang. Tabut itu kotak yang bisa jalan sendiri, Pak. Ini bahasan ini rada-rada imajinasi ya, Bapak. Jadi Bani Israel itu punya tabut kotak. Bapak tahu kotak wayang nggak?
Pernah lihat kotaknya wayang, Pak? Pernah. Kotak yang gede ya, isinya wayang kulit itu ya. Kayak kira-kira begitulah. Kalau dalam film-film itu pernah lihat nggak film yang kotak seperti itu tapi ada kakinya bisa jalan? Apa ya? Jadi tabut ini adalah isinya diantaranya ada tongkatnya Nabi Musa dan sebagainya ditaruh di kotak itu. Tapi ketika Bani Israel dengan kotak itu selalu menang. Kalau kotak itu ada sama dia, kalau perang selalu menang. Kalau kotaknya nggak ada, kalah terus. Maka bukti bahwa Allah memilih Talut sebagai raja dari mereka itu kembalinya kotak ajaib yang bernama tabut ini. Nanti tiba-tiba kotak itu diantarkan, datang sendiri. Pokoknya ini materi ini setengah nggak logis ya, di luar logika ya. Ini ya bukan begitu sih, apa ya bahasanya ini ya di sini apa ini ya fihi sakinatun ya in ayatul mulki ayatiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum babaqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Memang di bawah malaikat, kalau bahasa logisnya itu kotak ajaib bisa berjalan sendiri. Kalau kita itu kalau kotak berjalan sendiri kan horor ya Pak ya. Tapi ini nggak malam Pak, ya siang malam bisa berjalan sendiri. Nah ini rada-rada, memang zaman dulu biasa sih begitu ya. Enak sih naik kotak ini bisa kemana-mana ya misalnya. Kalau sekarang mungkin menjadi robot Pak. Sekarang ya. Bisa jadi ya perkembangan dunia sekarang itu robot yang bawa kotak senjata atau apa itu mungkin ya. Inna bidzalika la ayatan lakum, sesungguhnya itulah tanda bagi kalian atas kerajaannya Talut in kuntum mu'minin, ketika kamu orang-orang yang beriman. Wa hamalatul malaikah baina sama'i wal ard wa hum yanzuruna ilaihi hatta wada'atu inda Talut. Jadi memang melayang antara bumi dan langit. Kota ini melayang, Pak. Ya. Nah, nanti ini terus turun di depannya Talut, Pak. Jadi kayak pengesahannya Talut jadi raja itu ketika tabutnya ini turun di depan Talut. Wah, pokoknya kalau Allah yang ngatur mah bebas lah ya itu ya. Jadi bebas. Ya sebenarnya ya sah-sah saja. Tapi kan kalau semuanya begitu agak ribet ya. Misalnya berangkat sendiri kan repot ya Pak ya, mending kita antar aja ya kalau bisa jadi. Karena ini sebenarnya dalam cerita-cerita agama mereka ada, dan itu sebenarnya ya kayak film-film yang kotaknya jalan sendiri terus buka sendiri. Sebenarnya di Jawa ini kan cerita-cerita begitu juga banyak ya, keris buka sendiri ya kayak gitulah. Tapi kan apakah itu malaikat apa bukan tidak tahu ya, saya tidak ikut-ikutan lah soal itu. Wahum yang turun ila hatta wadat inda Talut fa'aqarru bi mulkihi wa tasaru ila jihad fahtara min syababihim sab'ina alfan. Lalu kemudian Talut ini menyiapkan 70.000 pasukan untuk siap berperang. Wah, 70.000. Tapi apakah semuanya kuat? Ya kan sudah tahu ya. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. 70.000 itu kira-kira sisa berapa yang punya rasa nasionalisme? Wes, bahasa kita ya. Mumpung pas kemerdekaan ini. Jadi kayak misalnya memang Pak, dimanapun itu kita punya pasukan misalnya, mesti ada yang lemah nasionalismenya. Tinggal berapa persen. Nah, tapi ini nanti itu dalam ayat selanjutnya akan diceritakan bahwa yang kuat itu hanya sebagian kecil. Nah, soalnya perang itu kalau sudah berhari-hari itu biasanya udah nggak kuat, stres ininya. Makanya perang itu bukan hanya butuh tenaga, tapi butuh mental dan butuh harta. Makanya nanti ya naudzubillah sih, semoga kita nggak usah mengalami itu ya. Kalau kita lihat nenek moyang kita itu mesti mengorbankan harta, tenaga dan pikiran dan mental. Perang itu untuk mengusir penjajah itu. Kalau nggak punya mental Pak, nggak berani. Makanya mentalnya itu pokoknya takbir itu kan. Coba kalau nggak ada takbir pakai apa Pak itu? Ngodenya.
susah. Makanya yang paling kuat itu ya iman yang kuat, itulah yang kemudian orang itu berani berjihad secara maksimal. Saya kira jiwa-jiwa pejuangnya para pahlawan di Indonesia yang mengajarkan kita merdeka atau mati itu tetap harus kita tanamkan sekarang. Kalau kita berarti kan karena nggak ada perang, jiwa kerja atau jiwa usahanya itu juga harus selevel itu. Kita nggak ngurusin kemerdekaan, kita tinggal ngurusin bagaimana memerdekakan diri dari kemiskinan atau dari ini, paling tidak gitu, dari kebodohan. Pokoknya coba kalau disuruh perang, belajar nggak sempat, nyari duit boro-boro, ya itu perang aja bisa jadi nggak makan, bekal siapa yang mau? Coba Anda bayangkan Pak ya, dulu kan padahal butuh perang, butuh konsumsi Pak, nggak ada konsumsi ya nggak kuat Pak. Nah, kalau Anda lihat dulu itu perang itu ya harus ditata dari lumbung pangannya dulu. Orang nggak bakal berani perang kalau lumbung pangannya nggak aman. Dan perang akan berakhir kalau udah nggak ada ini apa, pasokan makanan. Nggak bakal bisa perang kalau pasokan makanan itu nggak ada. Makanya ya itulah, negara kalau nggak swasembada pangan itu mesti nggak berani ketika digertak perang. Karena apa ya, kalau perang misalkan nggak ada orang jualan masuk, hancur ekonomi. Ya kira-kira memang secara garis besarnya begitu. Kalau dulu kan suplai makanan nggak terkondisikan, kalau masyarakatnya kacau itu mesti nggak semangat, nggak konsentrasi terhadap ininya sendiri. Jadi nasionalisme itu kalah dengan kelaparan. Jadi orang kalau sudah lapar bisa jadi nasionalismenya itu hilang dan anarkis. Ya semoga kita jangan sampai kejadian seperti itu ya. Demikian saya kira Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.